Begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Kristus turun ke dunia, Dia telah merendahkan dirinya, Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Oh, Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu, amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu.
pergumulanku dan deritaku telah Kau tebus di atas salibmu. Segala dosaku, masa laluku, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, telah Kau tebus di atas salibmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, bersama katakan, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan, supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak yang baik. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam doa pagi kita saat hari ini. Kita mau mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab hanya oleh anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau sama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Dengan imanmu, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sebab oleh anugerahnya kita ada sampai hari ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
selamatkanku, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Oh, semakin hari semakin besar anugerah-Mu, Yesus, yang selalu hadir di dalam hidupku. Semua anugerah-Mu, semua penyertaan-Mu. Ku ada hari ini bukan karena kuatku, namun Roh-Mu, Yesus. Ku mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Tanpa-Mu kami tak ada hari ini. Terima kasih, terima kasih Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Oh, Hosana Yesus. Terima kasih Tuhan, Hosana. Haleluya.
Tuhan, ditinggikan Engkau Yesus. Hosana Tuhan, ku sembah, mari sembah Yesus Tuhan. Hosana, I surrender Lord. Thank you Jesus. Oh, sebab Kau Allah yang besar, yang layak kami sembah. Oh, kami puji Kau Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus. Kemuliaan bagi Allah yang besar, yang selalu membuat hidupku indah. Tuhan, oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Yesus, Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kami ada hari ini Tuhan, semua anugerah-Mu. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Tetapi karena kasih anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, Engkau memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk boleh menaikkan pujian bagi-Mu. Kami telah menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kiranya penyembahan kami ini boleh menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau naikkan dua syafaat kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh mendengarkan, yang boleh melayakkan kami Tuhan Yesus. Namun sebelum kami menaikkan dua syafaat kami hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, supaya kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menaikkan dua syafaat kami saat hari ini.
Tuhan yang baik di dalam hujan surga, kami berdoa kepada Engkau Tuhan untuk negara kami ini, Republik Indonesia. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang sudah boleh memberkati negara kami, mengizinkan negara kami menjadi negara yang merdeka. Sampai hari ini Tuhan, itu semua anugerah-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir Tuhan di dalam negara kami ini, memberkati negara kami. Berkati Tuhan para pemerintah yang boleh Tuhan pilih Bapa untuk memerintah di negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang katakan oleh firman-Mu, bahwa segala pemerintah yang ada itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Itu semua adalah atas izin daripada-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya kiranya hikmat yang daripada-Mu turun atas pemimpin negara kami ini Tuhan Yesus, sehingga mereka beroleh hikmat daripada-Mu. Mereka melakukan tugasnya Tuhan, sudah tanggung jawab mereka. Kami boleh melihat Tuhan, banyak hal-hal yang boleh menggoncang negara kami ini Tuhan. Banyak hal-hal yang boleh diperdebatkan Tuhan di negara kami ini. Tetapi kami Tuhan saat hari ini Tuhan berdoa kepada-Mu, supaya kiranya Tuhan yang boleh melihat Tuhan Yesus, hal apapun yang boleh terjadi di negara kami ini Tuhan, hal apapun Tuhan yang menjadi perdebatan negara kami ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati negara ini, dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan. Dan kami berdoa kepada-Mu Tuhan secara khusus untuk kota kami Surabaya, tempat kami boleh mendirikan gereja sebagai tempat beribadah muji muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati kota kami ini Tuhan Yesus. Kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan sebelumnya untuk kota kami ini. Biarlah kiranya ada tetap seperti itu Tuhan, bahkan lebih lagi penyertaan-Mu di dalam kota kami ini Tuhan. Memberkati kota ini lebih maju lagi Tuhan, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Menjadikan kota ini menjadi kota pendoa, kota yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus boleh terberkati di tempat ini Tuhan, di kota kami ini Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus, untuk gereja kami GBT Genesis Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Prosedur yang ada di gereja ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan yang boleh dilayani di tempat ini. Berikan kepada mereka Tuhan Yesus kesehatan daripada-Mu Tuhan, berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus, sukacita yang daripada-Mu Tuhan, selalu hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjadi satu-satunya Allah mereka Tuhan Yesus, yang menjadi sumber penghiburan bagi mereka yang berduka Tuhan, menjadi pemberi sumber jalan keluar bagi mereka Tuhan Yesus yang ada dalam keadaan masalah. Tuhan yang boleh selalu hadir dalam kehidupan mereka. Ajari Tuhan setiap jemaat-Mu untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Ajari mereka Tuhan untuk tetap terus berada di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, berkati Tuhan setiap pendidikan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati studinya semua Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan, supaya kiranya Tuhan apa yang boleh rencanakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik mereka yang boleh terlibat Tuhan Yesus dalam pelayanan, kami serahkan terus ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga mereka setia Bapa, semakin lebih lagi, lebih luar biasa lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Yang belum terjun dalam pelayanan Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Tuhan di hari-hari yang akan datang, mereka mau datang untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, berjalannya Tuhan gereja kami ini Tuhan Yesus tidak lepas daripada pemimpin yang boleh memimpin di gereja kami ini Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh memberkati pemimpin kami di tempat ini Tuhan.
Secara khusus kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak Gembala kami di tempat ini, dan juga Ibu Gembala kami, Pastor Ishak dan Pastor Vivi. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Hikmat yang daripadamu turun atas mereka Tuhan, pengurapan yang daripadamu turun atas mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan boleh mampu untuk melayani Engkau Tuhan, memberikan pelayanan yang terbaik guna hormat untuk bagi nama-Mu. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati anaknya Tuhan Yesus, semua Tuhan dalam aspek kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang boleh memberkati, dan apapun Tuhan yang boleh mereka rencanakan demi kemajuan gereja kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati. Bapa yang baik dalam surga, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati gereja kami Tuhan Yesus, mulai dari gereja pusat yang ada di Babatan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Gereja cabang ada di Kondang Merak Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati. Bahkan gereja cabang yang ada di Kalijudan, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, gereja kami yang baru Tuhan izinkan kembali lagi Tuhan Yesus, untuk boleh kami dirikan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati gereja yang ada di Grand City Tuhan Yesus. Semua Tuhan pelayanan Tuhan yang boleh Tuhan izinkan untuk gereja kami ini, kami serahkan sepenuhnya. Semua guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu, semua untuk meninggikan nama-Mu dan berjalan bersama dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang baik di dalam kerajaan surga, kami teringat untuk keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan, jauh dekat dari sisi kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan boleh memberkati mereka sebagaimana Tuhan boleh memberkati kami di tempat ini Tuhan Yesus. Dan saat sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang boleh Tuhan pilih Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur boleh ketemu di pagi hari ini, boleh jumpa lagi. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, yaitu dalam Kisah Para Rasul 16. Ya. Kalau kemarin kita sudah masuk di pasal yang ke-15, hari ini kita akan membahas sama-sama pasalnya yang ke-16. Sini ada beberapa perikop yang diberikan. Kita akan membacakannya semua. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 40. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka.
Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu di kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Yang mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan." Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengkoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dan dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi dipercaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh penjabat-penjabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu,
tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Penjabat-penjabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar kota. Ketika mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang meminta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kuasa Injil mengubahkan. Nah, kalau kita memperhatikan kuasa Injil ini mengubahkan, ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan perikop yang pertama, di mana Timotius, ya, sebuah biodata dipaparkan biodata Timotius, ya, di perikop yang pertama dari ayat 1 sampai ke 3. Jadi ayat perikop yang pertama ini pemaparan tentang biodata Timotius, ya. Jadi di sini diterangkan bagaimana Timotius itu, siapa orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, dan ayat keempat sampai ayat kedua, di mana konteks yang kedua ini Paulus menyeberang, ya, ke Makedonia. Dan setelah nanti penyeberangan banyak hal-hal terjadi yang mereka lewati, yang mereka lalui di perjalanan mereka. Ya, di sini mereka melakukan perjalanan yang panjang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam konteks 16 ini, ya, memperlihatkan kepada kita betapa besar kuasa Injil yang luar biasa, ya, yang kita tidak bisa berhenti memperhatikannya, ya. Dimana Injil ini luar biasa sekali, yang bisa mengubahkan hidup manusia, yang bisa mengubahkan keinginan manusia, yang bisa membukakan hati manusia, ya. Makanya saya berikan judul itu kuasa Injil yang mengubahkan. Sebab Injil ini kuasanya itu luar biasa sekali. Sebab dalam pasal ini kita melihat bagaimana Injil bekerja dalam berbagai situasi. Jadi saya akan membahas 3 hal dari 3 perikop setelah 2 perikopnya tadi yang saya sudah bahas. Di mana ada 3 hal yang memang harus kita memperhatikan, di mana situasi-situasinya itu berbeda semua, yang menunjukkan Injil itu dapat mengubahkan sesuatu hal, ya. Jadi mari kita renungkan, ya, 3 pembahasan ini, sebab ini sesuatu hal yang penting. Bayangkan, ini bukan sesuatu yang dijanjikan atau sesuatu yang sama ceritanya, tapi ini sesuatu hal yang berbeda, tindakan yang berbeda, kejadian yang berbeda, situasi yang berbeda, kondisi yang berbeda. Tapi dari hal ini kita memperhatikan bahwa Injil ini mengubahkan apapun kondisi kita, apapun posisi kita, apapun tindakan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Injil mampu mengubahkan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita sekarang ini telah diubahkan oleh Injil. Diubahkan dalam segi apa? Dalam segi tindakan kita, dalam segi sifat kita, dalam segi apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Injil itu mengubahkan kita dari kehidupan lama kita, dari tindakan lama kita menuju ke pertobatan, ya. Kita mengikuti teladan yang selalu Kristus ajarkan dalam kehidupan kita. Sebab dia sudah menjadi teladan yang sangat sempurna, teladan yang luar biasa. Ya, tidak ada yang menjadi teladan yang sempurna selain Kristus dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya di sini saya memberikan 3 hal yang harus kita perhatikan. Kita mau belajar dari 3 tokoh yang boleh kita perhatikan, ya, yang harus memang kita belajar dan harus mengetahui. Mana nanti yang pertama kita akan memperhatikan sosok yang bernama Lydia, ya. Dan yang penenung tadi. Terus siapa lagi?
dan kepala penjara. Bapak Ibu yang terkasih, ketiga hal ini menjadi dasar kita, apapun kondisi kita nggak usah minder. Tuhan tidak memperhatikan kita nggak usah minder. Tuhan itu nggak peduli dengan kita. Tapi ketika kita dengan sungguh-sungguh hati kita melakukannya dengan sangat luar biasa, apa yang akan kita dapatkan? Itu sesuatu yang kekal, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga dia akan mengubahkan setiap kita, mengubahkan tindakan kita. Makanya itu timbul dari hati kita, seberapa kuat kita melayani Tuhan, seberapa setia kita melayani Tuhan. Nah, dari hal ini, poin pertama yang boleh saya berikan, Injil membuka hati yang tertutup. Ya, boleh Bapak Ibu baca nanti dari ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15. Ya, ketika Paulus dan Silas tiba di kota Filipi, mereka mencari tempat untuk berdoa. Jadi awalnya mereka cuma mencari tempat berdoa, Bapak Ibu yang terkasih. Paulus dan Silas ini di tepi sungai, mereka bertemu dengan sosok wanita yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu, Jadi latar belakang Lydia ini sangat menarik. Ia bukan sembarangan wanita, ya, bukan wanita sembarangan. Dalam dunia dulu, penjual kain ungu adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terhubung dengan kalangan atas. Jadi orang yang menjual kain ungu ini, mereka cuma mempunyai koneksi dengan orang-orang yang atas, yang kelas-kelas atas, orang-orang kaya. Ya. Di sini Lydia juga sangat luar biasa sekali, ya. Dan kain ungu itu merupakan simbol kekayaan pada zamannya, kemewahan dan kekuasaan. Nah, maafkah kata, kalau zaman sekarang orang-orang sering katakan, maaf kata lagi, mereka katakan warna ungu itu warna janda, ya. Jadi menurut saya warna itu tidak menentukan posisi seseorang, tapi warna itu akan menentukan ekspresi kita lah. Itulah ya, kalau yang saya pahami tentang warna-warna ini. Bagaimana warna-warna ini cerah, kuning, orange dan sebagainya, itu menunjukkan kecerahan. Nah, warna-warna gelap menunjukkan tindakan kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja dan sebagainya. Nah, di sini warna ungu itu sebagai simbol kekayaan, karena ini mahal, Bapak Ibu yang terkasih. Dengan kata lain, Lydia ini wanita yang sukses juga, ya, wanita yang berkarir juga. Kalau kita memperhatikan, itu wanita yang terpandang dan secara ekonomi tidak kekurangan apapun yang Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa tidak kekurangan apapun? Sebab kan yang jualnya itu mahal-mahal, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, orang kalangan atas saja yang terkoneksi dengan dirinya. Makanya ya. Nah, perlu kita memperhatikan di sini, ya. Alkitab mencatat sesuatu yang penting dari seorang Lydia ini. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 14, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita memperhatikan bahwa seorang dari perempuan-perempuan yang bernama Lydia itu mendengar ia seorang penjual kain ungu di kota Tiatira. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan. Ini Tuhan membukakan hatinya sehingga dia mau mendengarkan Paulus, ya, mendengarkan apa yang dikatakan Paulus. Ya. Di sini satu hal yang luar biasa, ya. Ya. Di mana dia itu seorang wanita berkarir, tapi di situ memperhatikan bahwa Allah sendiri, Tuhan sendiri membuka hatinya, ya, membuka hatinya. Bahwa ini menegaskan bahwa pertobatan adalah suatu karya Allah yang luar biasa. Sebagus apapun Paulus menyampaikan firman, hasilnya tidak ada jika Tuhan tidak lebih dulu bekerja, jika Roh Kudus tidak bekerja lebih dulu. Ya. Nah itu pentingnya Injil. Itu pentingnya Roh Kudus, Bapak Ibu yang terkasih. Dia akan membukakan hati setiap orang supaya mereka percaya. Ya. Sebab hasilnya tidak akan ada jika Tuhan tidak lebih dulu bekerja. Ya. Makanya harus memperhatikan. Ya. Sebab bukan kita manusia biasa ini yang membukakan hati sesama kita, tetapi Allah. Ya. Inilah misteri kasih karunia. Nah, kita itu hanya alat, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhanlah yang berdaulat membukakan hati yang tertutup. Seterapat apapun hati kita,
ketika Tuhan yang sudah bekerja, yakinlah terbuka lebar. Itulah yang saya memperhatikan bahwa Allah itu luar biasa sekali. Dia membukakan hati. Ya. Sekeras, serapat apapun kita menutup pintu hati kita, ketika Allah sudah bekerja, Roh Kudus sudah bekerja, gak ada kunci satupun yang bisa menutupnya. Ya. Yang pada akhirnya Lydia akhirnya percaya. Dan apa Bapak? Dia mau dibaptis. Ya. Dia mau dibaptis dan membuka rumahnya untuk apa? Untuk pelayanan. Hasil pertobatan yang sejati tidak berhenti pada pengalaman pribadi Bapak Ibu yang terkasih, tetapi langsung nyata dalam tindakan kasih dan pelayanan. Dan kalau kita mau perhatikan juga, rumah Lydia kemudian menjadi salah satu pusat persekutuan pertama di Filipi. Artinya Tuhan memakai orang yang tadinya asing terhadap Injil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memakai orang di sekitar kita, yang menurut kita dia ya agama sebelah dan lain sebagainya. Kita harus memberitakan firman itu, memberitakan Injil itu. Tuhan yang bekerja untuk membukakan hati mereka. Sebab tindakan Allah lebih besar daripada tindakan kita manusia ini. Ya. Makanya Tuhan membuat sesuatu hal yang di luar nalar kita. Mungkin secara manusia kita nggak percaya, kita secara manusia, secara kedegingan nggak percaya. Apa sih, nggak mungkin lah Tuhan membukakan hatinya. Dia sekeras batu hatinya kalau kita katakan zaman sekarang. Dia nggak memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Dia nggak memberikan hatinya untuk mendengarkan Injil. Ya. Dari sosok yang asing, Tuhan memenangkan dia dengan sangat luar biasa. Tuhan membukakan hatinya. Apa yang menjadi tugas kita yang sekarang ini? Memberitakan Injil Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Makanya poin pertama ini kita belajar dari sosok Lydia yang luar biasa sekali. Dia itu kalau kita pandang lah ya, dia yang suka, yang berkarir. Kadang susah untuk dibujuki Bapak Ibu yang terkasih. Untuk melakukan sesuatu hal. Apalagi dia bukan orang yang percaya Kristus. Pasti susah menerima. Ya bukan berarti ini semua orang. Tapi saya memperhatikan karakter-karakter seperti begini. Itu sangat susah menerima. Ya. Tapi di sini Allah bekerja, Tuhan bekerja. Membukakan hati Lydia. Sebab dia itu Allah yang luar biasa dari segala Allah. Membuat orang yang tidak mengenal dia menjadi mengenal dia. Di sinilah kita memperhatikan dan melihat tindakan Allah yang luar biasa. Sebab Injil membukakan hati yang tertutup, bukan semata-mata. Ya. Nah, pelajaran yang boleh kita memperhatikan bahwa hanya Tuhan yang sanggup membukakan hati. Kita dipanggil untuk menabur firman, kita menabur firman, beritakan firman, beritakan Injil. Tapi Roh Kudus yang menumbuhkannya. Jadi jangan kita kecewa bila ada orang yang tampak keras hati. Ya. Makanya kita harus doa dan beritakan firman. Ya. Itu tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Kesuksesan duniawi tidak menjamin ketenangan jiwa. Dan itu benar faktanya. Lydia kaya, terpandang tetapi tetap membutuhkan Yesus. Demikian juga orang-orang di sekitar kita. Meski tampak bahagia dan kecukupan, mereka tetap memerlukan Injil. Mereka tetap memerlukan Injil Bapak Ibu yang terkasih. Makanya pertobatan sejati menghasilkan buah yang nyata. Dia tidak hanya percaya tetapi juga membuktikan imannya lewat tindakan, menerima baptisan dan melayani dengan membuka rumah. Makanya saya ajak kita sekarang, jangan berhenti-berhenti memberitakan Injil. Ya. Nah, jangan berhenti berdoa untuk keluarga, teman, orang-orang yang terdekat yang hatinya tempat tertutup. Percayalah, Tuhan sanggup menjamah mereka pada waktunya. Ya. Jangan menghakimi berdasarkan penampilan luar. Inilah kelemahan manusia sekarang. Ya, kelemahan manusia yang memperhatikan sisi luarnya saja, memperhatikan sampulnya, tidak memperhatikan isinya. Orang sukses dan kaya pun bisa merasa kosong tanpa Kristus Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus berani membawa kabar baik kepada siapapun saja. Ya. Belajar dari Lydia,
jika Tuhan membuka hati kita, respon yang benar adalah membuka hidup kita untuk pelayanan. Baik itu lewat rumah, harta, dan waktu yang kita miliki. Itu mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang sanggup membuka hati manusia. Paulus hanyalah alat, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Lydia akhirnya percaya, dibaptis, dan membuka rumahnya untuk pelayanan. Ini membuktikan perbuatan sejati selalu menghasilkan buah yang nyata dan tindakan yang nyata, Bapak Ibu terkasih. Jadi bukan omong kosong yang selalu diucapkan saja, tapi tidak ada tindakan. Ya. Untuk itu sebagai penekanan buat kita yang harus kita lakukan sekarang, jangan berhenti berdoa bagi orang-orang yang hatinya tampak keras. Tuhan sanggup membuka hati siapa saja. Kesuksesan dunia yang tidak menjamin ketenangan jiwa, hanya Kristus yang dapat mengisi kekosongan terdalam manusia. Ini poin pertama, ini udah luar biasa sekali menurut saya, Bapak Ibu yang terkasih. Yang bisa menunjukkan tindakan nyata yang tindakan sekaligus buah yang bisa kita lihat. Ya. Nah, yang kedua, Injil membebaskan jiwa yang terikat. Nah, di ayatnya yang ke-16, ayatnya 8 sampai 18, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi setelah Paulus dan Silas ini melayani di rumah Lydia, ya, mereka menghadapi situasi yang berbeda lagi. Mereka bertemu seorang perempuan yang kerasukan roh tenung. Perempuan ini bukan hanya menjadi korban kuasa gelap, tetapi juga menjadi korban manusia. Karena tuan-tuannya memperalat dia demi keuntungan. Nah, dengan kata lain, hidupnya diperbudak oleh dua hal, kuasa roh jahat dan keserakahan manusia. Jadi di sini mereka, Paulus dan Silas ketemu lagi dengan seseorang. Ya, ini situasi dan kondisinya yang berbeda dengan Lydia yang tadi. Di sini malah roh jahat merasuki dirinya, sehingga banyak orang lain mengambil keuntungan dari dia, diperbudak. Ya, ini gambaran yang sangat jelas tentang keadaan manusia tanpa Kristus, diperbudak dosa, sehingga roh jahat menahan orang dalam kebohongan, ketakutan, dan kebiasaan menghancurkan. Terus apalagi diperbudak oleh dunia ini, sebab dunia ini jahat sekali. Sistem dunia sering memperalat orang hanya demi keuntungan tanpa peduli dengan martabat manusia. Ini dunia ini jahat sekali. Bisa kita salah-salah menggunakan teknologi, kita diperbudak oleh dunia ini, Bapak. Banyak orang zaman sekarang hidup dalam keadaan yang sama, meskipun mungkin tidak terlihat kerasukan. Mereka diperbudak oleh nafsu, kecanduan, rasa takut, luka batin, atau ambisi dunia. Dari luar mungkin tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya terikat dan tidak merdeka. Ini sebenarnya kita kayak memperhatikan, kayak dia sukacita, kayak dia senang sekali. Tapi sebenarnya secara batinia, secara di dalamnya, hatinya, itu dia sedang dalam kondisi diperbudak oleh kuasa jahat. Diperbudak oleh sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bahkan sesuatu hal yang sering dia lakukan, dosa-dosa favoritnya, Bapak Ibu terkasih. Nah, di sini kita memperhatikannya betapa luar biasanya, ya, Paulus dan Silas bisa ketemu dengan orang-orang seperti begini, sehingga mereka bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada mereka untuk memberitakan Injil. Tindakan mereka supaya mereka memberitakan Injil. Ini sesuatu hal yang luar biasa, ya. Sebab dalam 2 Timotius 4 ayat 2, ya, Bapak bisa akan biasa nanti, ya, beritakanlah firman, siap sedia baik tidak baik waktunya. Jadi firman Tuhan itu harus diberitakan secara terus menerus, apapun kondisinya, baik tidak baik waktunya, kita harus memberitakan. Ya. Dan di sini saya memperhatikan Paulus dan Silas melakukannya dengan sangat luar biasa kepada siapapun yang orang yang mereka temui, kepada siapapun orang yang sedang tidak baik-baik saja, mereka melakukan tindakan nyata. Mereka memberitakan firman, mereka melayani orang itu, mereka tidak meninggalkan, mereka tidak memilih-milih orang. Oh, saya memilih orang kaya, saya memiliki orang yang setengah kaya, saya nggak mau memilih orang miskin. Mereka setia dalam melayani, mereka setia. Apapun kondisi orang itu, apapun kondisi yang sedang dialami, apapun permasalahannya, mereka melayaninya. Ya. Nah, di sini kita memperhatikan, ya, ini sebuah tindakan yang luar biasa dari seorang Paulus. Ya.
Di sini perempuan ini dimanfaatkan dengan sangat-sangat kejam ya. Dimanfaatkan dengan sangat kejam. Ini sesuatu hal yang menyakitkan kalau menurut saya. Ya. Bagaimana cara Paulus ya, agar wanita itu terbebas? Ya. Paulus mengatakan bahwa dalam ayatnya yang ke-18 ya, di yang kata-kata terakhir ya. Di sini Paulus ini sudah nggak tahan lagi ya. Ya. Sudah nggak tahan lagi diganggu-ganggu. Sehingga dia katakan, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Di sini kita melihat, wah, dengan menggunakan nama Yesus, apapun kuasa jahat, roh jahat yang mengganggu, yang membelenggu perempuan ini, keluar. Makanya itu Bapak Ibu yang terkasih, gak ada kuasa, gak ada nama yang berkuasa selain nama Yesus. Nama Yesus saja loh bisa mengusir setan itu, mengusir roh jahat itu. Sehingga dia keluar, tidak menampakkan diri lagi dari perempuan tersebut. Ya. Wanita itu dibebaskan seketika. Ini menunjukkan kuasa Injil yang luar biasa. Injil bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan kuasa Allah yang nyata. Nama Yesus lebih tinggi daripada semua kuasa kegelapan. Nama Yesus lebih tinggi Bapak Ibu yang terkasih. Gak ada nama yang lebih tinggi. Jadi ketika ada yang kerasukan, ya, mengusirnya bukan melalui dukun Bapak Ibu yang terkasih. Jangan terpengaruh oleh dukun. Ya, pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami usir, kami tolak di dalam nama. Nah, itu suatu tindakan nyata. Ya. Ketika kita mempergunakan apa yang hal dunia yang ajarkan tentang perdukunan, yang artinya kita menduakan Yesus kita menduakan Allah kita, ya, dengan mengutamakan dunia ini. Ya. Makanya saya mengingatkan kita kembali, ingatlah kuasa nama Yesus lebih berkuasa dari segala nama. Ya. Ini juga menjadi pelajaran penting. Kita tidak bisa membebaskan orang lain dengan kekuatan diri kita sendiri. Ya, ketika kita melayani dalam kuasa Roh Kudus, Yesus bekerja dan membebaskan jiwa-jiwa yang terikat. Ya, seterikat apapun, ketika kita memakai nama Yesus akan terbebaskan, terlepas. Ya. Ada banyak bentuk perbudakan modern yang kita perhatikan sekarang. Ya, bukan hanya rotenu, tetapi juga kecanduan, materialisme, pornografi, narkoba, amarah, iri hati, atau keputusasaan dan lain sebagainya yang memang kita harus perhatikan. Ya. Itulah bentuk-bentuk perbudakan yang ada Bapak Ibu terkasih. Makanya dunia ini sering memperalat kita manusia, ya, sama seperti tuan-tuan perempuan ini, ya, hanya peduli pada uang. Dunia seringkali merusak manusia demi kepentingan sesaat. Jadi apa yang di dunia ini Bapak Ibu yang terkasih itu cuma kepentingan sesaat aja, bukan kekekalan. Kristus adalah satu-satunya yang bisa benar-benar membebaskan. Ya. Karena pembebasan yang sejati hanya pada Kristus. Ya. Makanya di poin yang kedua ini, jangan takut menghadapi kuasa gelap. Kita tidak berperang dengan kekuatan sendiri, tapi dengan nama Yesus yang berkuasa. Ya. Makanya lakukanlah apa yang menjadi tindakan yang sesuai. Ya, karena Injil membebaskan jiwa yang terikat. Nah, itulah poin yang kedua Bapak Ibu terkasih. Poin yang ketiga, Injil memberi pengharapan dalam penderitaan. Ayat 22 sampai 34. Ya, setelah mengusir roh jahat dari perempuan yang kerasukan, Paulus dan Silas ditangkap. Ya, mereka ditangkap, dipukuli dengan kejam. Mereka dilemparkan dalam penjara yang paling dalam. Ya, kaki mereka dibelenggu dengan pasungan kayu. Secara manusia itu situasi yang sangat menyakitkan dan penuh pada penderitaan. Secara manusia, secara kedagingan pasti kita nggak akan mampu mendapatkan hukuman seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Namun kita harus memperhatikan reaksi atau tindakan dari Paulus dan Silas, sungguh mengejutkan. Ya.
Di mana alali mengeluh, mereka berdoa memuji Tuhan dengan bernyanyi. Ya, dalam kondisi tersebut loh, mereka masih mau memuji Tuhan, mereka bernyanyi. Ya, apa yang membuat mereka bisa tetap bersukacita dalam penderitaan? Jawabannya ya, karena mereka memiliki pengharapan dalam Kristus. Sukacita mereka tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada Allah yang mereka percaya. Makanya ketika kita dalam keadaan apapun, suka duka apapun, kita harus tetap bersukacita. Ya. Jangan pada saat sukacita aja kita memuji-muji Tuhan. Tapi ketika kita sedang tetapi ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kita tidak memuji Tuhan. Bukan dalam arti kita nggak sadar dengan apa yang kita lakukan. Justru kan kita sadar, kita memuji Tuhan sebagai tanda penyesalan kita. Ya. Di tengah malam Allah menunjukkan kuasa-Nya. Terjadi gempa bumi besar, pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu mereka terlepas. Peristiwa ini mengguncang bukan hanya bangunan fisik tetapi juga hati kepala penjara. Ia ketakutan dan hampir bunuh diri karena mengira semua tahanan kabur. Tapi Paulus berseru, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ayatnya yang ke-24. Ya. Kepala penjara itu kemudian dia tersungkur, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia seolah kayak menyesal gitu. Ya. Tapi Paulus menjawab dengan sangat sederhana dan penuh kuasa. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu semuanya nanti akan selamat. Ya. Malam itu juga kepala penjara dan seluruh keluarganya percaya dan dibaptis. Dari penderitaan Paulus dan Silas lahirlah sebuah mukjizat rohani. Satu keluarga diselamatkan. Ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Penderitaan bisa menjadi kesaksian yang kuat. Kepala penjara melihat iman Paulus dan Silas, lalu terbukalah hatinya untuk menerima Kristus. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kita mungkin tidak melihat gempa bumi seperti Paulus, tapi Tuhan sanggup membukakan jalan dan memberikan pertolongan pada waktunya. Jadi pertolongannya itu tepat waktu, tepat sasaran, tepat pada hal yang Tuhan inginkan, bukan pada kehendak manusia. Jadi dari ketiga hal ini yang boleh saya beritakan, buat sharingkan pada saat pagi hari ini buat kita, biarlah menjadi pengingat kita, sebab kuasa Injil dapat mengubahkan apapun kondisi kita, apapun tindakan kita, Tuhan mengubahkan kita. Biarlah kebenaran firman ini dapat menjadi fondasi yang mendasar bagi kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa, yang tak henti mengingatkan kami betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Sebab kuasa Injil-Mu yang bisa mengubahkan apapun kondisi kami Tuhan, dalam segi apapun kami, tindakan kami seperti apapun Tuhan, kami yakin dan percaya Allah bekerja dengan sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan kuasa nyata firman-Mu yang selalu ada, yang menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengarkan menjadi fondasi awal dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan sepanjang hari ini kegiatan kami, dari pagi, siang, sore sampai malam kami boleh beristirahat kembali. Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam proses, dalam setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan setiap kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
bagi setiap kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Kristus turun ke dunia, Dia telah merendahkan dirinya, Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Oh, Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu, amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu.
dan deritaku telah Kau tebus di atas salibmu. Segala dosaku, masa laluku, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, telah Kau tebus di atas salibmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, bersama katakan, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan, supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia.